kita lanjut ya ke yang sebelumnya. Nanti aku benerin video yang sebelumnya dulu. Ini kita langsung masuk ke sini, karena video sebelumnya itu aku sudah masuk yang di sini. Terus kita masukin APA yang buat ini nih, yang app konstan, kan kita bikin app konstan. Terus kita masuk ke Postman teman-teman. Terus teman-teman bisa ininya, harusnya dua nggak sih? Get data. Tadi tuh get bentar. Nah, ambil ininya aja, demi.com, terus taruh paste di sini. Oke. Nah, selanjutnya, ini kalau misalnya ini, bentar aku ganti dulu ya. Oke, sini kita lanjutin. Kita di sini yang pertama itu adalah bikin import dulu. Importnya import apa? Import package di apa nggak muncul sih extensionnya? Ya apa guys, tulis mana dulu aja. Terus nanti teman-teman import package Flutter wait ya, out wait ya, aku ulang.
final bikin variabel base URL. Kita bikin sebuah function Oke teman-teman. Ya, aku di sini sedikit menjelaskan ya. Jadi karena video yang pertama itu rusak, mungkin ini aku menjelaskan videonya ulang. Nah, jadi itu kita di sini mau yang namanya integrasi login APA pada aplikasi Flutter ya. Jadi dia tuh ini, bentar. Oke, jadi di sini untuk aku bahas itu yang pertama-tama kita bahas ke Pawis YML dulu. Nah, di sini aku punya Dio. Nah, Dio ini adalah untuk yang mengintegrasikan nanti dia ke API-nya. Nah, di sini aku punya Flutter block. Jadi ini Flutter block ini untuk yang stage manajemennya. Nah, ini ada Flutter SFG, dia untuk gambar-gambar gitu, untuk menyimpan gambar. Terus ada shared reference. Nah, ini tuh nanti tuh untuk menyimpan session login-nya gitu. Terus ini kita pakai meta wait. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai meta, dia untuk immutable class gitu. Nah, ini untuk cara-caranya bisa ada codingannya ini. Teman-teman bisa ikutin aku ya, teman-teman. Jadi di sini aku punya video tugas ya yang memungkinkan aku untuk nih aku lagi caranya ya. Jadi ini sedikit review aja karena video pertama itu ternyata videonya rusak karena tadi tuh video OBS-nya pas dimatiin diberhentiin OBS-nya, terus laptopnya itu nge-freeze jadi rusak. Ini sedang diperbaiki. Nah, jadi sini aku punya tugas. Jadi tugasnya itu untuk mengintegrasikan login API menggunakan Flutter gitu, aplikasi Flutter ini. Nah, nanti teman-teman bisa buka yang namanya di sini. Aduh, loading lama banget ya. Oh, sini aja langsung deh. Sini aku punya Ctrl H di sini, bentar. Aku lihat dulu. Tadi itu terakhir deh. Ah, sama aja teman-teman. Coba sini belum juga. Pokoknya nanti dia masuk yang namanya ke GitHub-nya gitu. Jadi yang pertama kita perlu bikin folder service. Ini caranya. Nah, mungkin ini aku cara ulangi nanti bikin ini. Nah, nanti teman-teman bisa ambil project-nya dari sini. Jadi nanti teman-teman bisa cara integrasi ini. Dan nanti teman-teman bisa ambil project GitHub-nya. Kita klik project GitHub-nya. Nah, aduh lama banget ya. Nah, jadi nanti teman-teman masuk ke GitHub-nya dia. Terus, nanti teman-teman bisa pilih di sini untuk mendownload file itu file yang starter. Nah,
Nah, udah starter nih. Ini harus lihat dulu ya, di sini udah berubah belum. Habis itu, setelah itu teman-teman bisa untuk mendownload zip-nya. Nah, di sini karena aku udah pernah download ya teman-teman. Nah, di sini aku tunjukin, aku udah download. Nah, habis aku download, ya teman-teman, ini nih. Nanti teman-teman bisa diekstrak here gitu. Habis teman-teman diekstrak here, nanti teman-teman bisa buka filenya di sini. Karena di sini aku udah download ya. Buka filenya, terus teman-teman tinggal ganti rename mau namanya itu tadi, yang tadi. Nah, misalnya teman baru buka open with code. Nah, setelah itu, karena itu ya kan habis zip dari video GitHub ya, jadi teman-teman bisa melakukan running dulu di di terminal teman-teman. Ya, di sini caranya bisa buka ini terminal. Nah, nanti di terminal ini teman-teman bisa ketikkan, karena itu pasti merah ya teman-teman, karena dia habis ngambil project dari GitHub orang lain, jadi pasti dia merah ya. Jadi teman-teman bisa melakukan kode ketik di terminal itu adalah Dan juga ketika membuat fitur register ya, jadi bisa menggunakan button yang sama gitu. Kemudian ada error dialog di sini untuk menampilkan error apabila loginnya failed atau gagal. Dan juga di sini ada login text field, itu sebuah custom text field untuk membuat field. Oke, maaf teman-teman ya. Jadi itu. Nah, jadi tadi udah kan, teman-teman bisa sini ketikkan flutter pubget ya, untuk mendownload package-package yang hilang gitu. Terus setelah itu, kalau misalnya dia tetap masih merah, teman-teman bisa Ctrl Shift P. Nah, di sini teman-teman bisa remove all comments atau enggak salah, sorry. Teman-teman bisa restart analysis server. Nah, itu nanti dia tidak akan merah lagi. Nah, baru teman-teman bisa mengikuti langkah aku. Nah, ya, jadi pertama, kita di libraries itu membuat yang namanya folder konstan, folder model, serta folder repository sama service sama utils. Nah, ini baru semua ya. Karena dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, nah folder ini yang baru aku buat, ya, itu bikin sendiri. Sedangkan file bawaan dari yang si kodenya itu, dia cuma ada libraries sama widget. Nah, jadi di sini main.dart ini untuk halaman yang utamanya ini sudah disediakan juga. Terus di roots kita punya namanya my roots. Kita punya dua halaman, yaitu halaman login sama halaman home. Nah, di sini udah nih untuk rootnya. Nah, setelah itu di mana sih di widget? Enggak widget, bukan. Di pages. Nah, oh iya, sama di bawaan folder itu, yaitu folder bawaan itu ada pages sama widget aja. Jadi ini home itu untuk halaman homepage-nya, dan login ini untuk halaman si loginnya. Nanti untuk tampilannya mungkin belum aku tampilkan karena HP-nya sedang aku pakai untuk melihat video tutorial tersebut. Nah, terus ini itu halaman login yang ada isinya itu nanti ada sign up maupun daftar maupun login gitu lah pokoknya. Nah, terus di sini yang pertama kali dijalankan itu adalah aku membuat models, folder models. Jadi teman-teman bisa mengikutinya. Jadi teman-teman bisa buat folder models. Di dalam folder models, teman-teman bisa bikin file, ya, new file. Nah, ini nama filenya teman-teman. Nih, login request sama login response. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat bisa di sini. Nah, ini untuk isi login request model. Ini aku tunggu beberapa menit supaya teman-teman bisa mengikuti video tutorial ini. Nah, nanti ini teman-teman bisa di pause dulu untuk mengetikkan kode tersebut. Nah, setelah itu teman-teman bisa login respon model. Nah, teman-teman bisa mengetikkan kode ini di file ini. Nah, oke, untuk selanjutnya teman-teman bikin file di dalam folder konstan. Filenya ini. Nah, ini untuk isinya. Teman-teman bisa ini. Nah, untuk https://json.com-nya teman-teman bisa buka Postman. Terus copy aja nih tadi yang kayak tadi aku caranya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke AP service. Nah, ini jangan lupa teman-teman membuat folder ini konstan, models, repository, service sama utils ya. Jadi nanti ini langkah selanjutnya di dalam folder service kita buat file namanya AP service. Nah,
Ini sekarang lagi aku coding. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi video yang pertama itu aku sudah ada lebih jelasnya dan cara-caranya juga. Terus aku kayak penjelasan gitu. Nah, ini karena videonya rusak, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi mungkin ini semoga bisa membantu teman-teman gitu. Nanti mungkin kalau misalnya nanti aku bisa taruh link GitHub-nya, nanti aku taruh link GitHub-ku ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita akan menambahkan parameter data untuk melakukan request gitu kan. Request si body-nya gitu. Request body. Mungkin aku mau download extension terlebih dahulu ya, soalnya ini tidak mendukung gitu loh kalau buat yang JSON-nya ini. Bentar. Oke, kita request body, terus di sini bentar, request body ya. Kita download extension misalkan Flutter JSON. Udah nggak ya? Oke, dia nge-lag. Nanti aja ya teman-teman. Lanjut sini, request body. Jadi kita pakai namanya to kita pakai to JSON. Ya, JSON. Terus seperti ini. Nah, ini lagi nge-lag sebenarnya. Nah, oke, udah. Terus ini kita kasihnya di belakangnya, kita bawahin. Bisa seperti ini. Selanjutnya, ini di sini kita mau tinggal untuk mereturn, ya, return. Ini kayaknya extensionnya bentar. Oke, jadi di sini kita pakai return login ya, login. Ternyata nggak login respon model. Nah, ini kita ubah dari si si JSON, dari JSON itu bisa diubah kita jadi ke model, dari JSON ke model gitu. Nah, ini respon, nah ini from JSON, terus dalamnya itu adalah respon data. Nah, gini. Nah, ini hapus, kita save. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk IP service-nya ini sudah selesai. Nah, sekarang kita mau repository. Nah, ini kita bikin file namanya login_repository repository.dart ya. Nah, kemudian di sini kita bikin yang pertama kita pakai kelas. Ini kita keluar dulu deh. Kita bikin kelas login repository. Ya, di sini kita bikin dalamnya kita bikin variabel namanya final IP service. IP service nih seperti ini, terus IP service untuk objek ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita bikin sebuah function baru lagi, function login. Ini kita bikin sebuah function login, yaitu future di dalamnya, wait ya teman-teman.
Nah, ini kita mau bikin namanya adalah header. Jadi header itu adalah sebuah kelas yang akan digunakan ya untuk menampung sebuah snippet kembalian gitu. Kita pakai dia asin. Nah, di sini terus kita bikin sebuah try catch. Jaga-jaga jika ada error. Kemudian ini kita catch. Nah, ini bentar ya teman-teman. Ini biar rapi dan benar juga nih. Bentar, ini salah. Ini request body. Di sini seharusnya. Kan benar. Terus asin. Terus bikin final. Result. Teman-teman, await. Service. Login. Request. Ready. Nah, terus di catch A-nya, terus kita bikin ini return bawahnya, return right, result. Nah, terus di sininya kita pakaikan return left, login, pilot. Gitu. Nah, wait ya. Nah, oke, ini sudah selesai, sudah bisa. Nah, setelah kita membuat login repositorinya, ya, kita akan sini menggunakan state management block, ya. Oh iya, jadi teman-teman bisa download dulu yang namanya ekstensi blog. Nah, ini download yang paling atas, kita install, kita iniin aja, oke. Nah, oke, ini karena dia baru diinstal, biasanya kalau sesuatu yang harus diinstal extension itu pasti nunggunya sehari baru bisa. Gitu. Tapi ini tergantung semua laptop. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman di sini bisa klik kanan. Di sini biasanya tuh ada pilihan ada blog, new blog. Nah, di sini aku udah ada nih. Nah, di sini kita akan
Nah, ini itu kita pakai blok ini supaya untuk mempercepat kita ketika membuat blok baru gitu. Yang kita bikin blok, kita kasih nama, bentar guys. Nah, di sini kita namain ke login. Nah, nanti dia akan otomatis membuat sebuah folder block. Nah, di dalamnya itu ada login-loginnya seperti ini. Ada login block, event, sama state. Yang sudah terbuat dengan 3 file ini. Nah, kita mau mulai dari login event dulu ya. Untuk login eventnya sendiri, di sini kita bisa bikin sebuah panel baru. Ini. Di mana sini? Kalau di bawah sini, enter, kita bikin sebuah panel baru. Class. Nama eventnya itu adalah login. Nanti ketika pengguna, ketika ketik tombol login itu adalah IP-nya login. Terus dia extend ke login event. Nih, kita ke login event. Nah, seperti ini. Oke. Oh ya, jadi kalau teman-teman belum mengerti tentang state management block, nanti teman-teman bisa mengikuti di tutorial ini ya. Nanti mungkin aku akan membahasnya. Untuk sekarang kita fokus untuk mengaplikasi PL login dulu. Nah, sekarang kita bikin sebuah variabel login request untuk menerima ini kita bikin final login request model. Terus request model. Oh, ini kita request body. Beda teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ini kita bikin di sini login. Ya, this request body. Seperti ini. Nah, ini kalau ini untuk login eventnya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke login state-nya ya teman-teman. Jadi kita bikin state, beberapa state. Oke, ini kan udah ada lagi, kita bikin satu lagi variabel class, yaitu login apa ya guys? Enaknya login apa? Login loading deh. Login loading, dia extend ke login state. Nah, dia akan login ke login state. Terus kita bikin satu lagi deh ya, final class login success. Dia extendnya ke login state.
dia juga login ke login state. Nah, kalau di sini kalau dia tuh kalau untuk login status kita kasih dia final login response model ya, kita kasih response model, kita login di sini login data, terus nah di sini udah nih kayak gini. Terus ini kita bikin konstruktornya di sini login sukses gitu kan, terus dengan this dot login data karena kan dia ditapung dengan login response modelnya. Terus ini kita bikin lagi di sini final class login intial gitu kan, berarti kita bikin sini atau ini kita wait ya, kita bikin loginan lagi. Nah, ini kita mau bikin variabel untuk errornya ya. Final class pakai login pilot ya. Pilot karena tadi itu bersifat dengan string, berarti kita string login oke, dalamnya kita pakai final string dengan error message. Kita bikin konstruktornya juga login pilot ya, ada si pilot. This error message. Nah, ini udah selesai nih. Selanjutnya kita yang bagian bloknya. Nah, jadi di sini kita bikin sebuah variabel baru. Kita di sini mau bikin objek repository. Kita akan memanggil repository dari si bloknya itu. Nah, di sini teman-teman bisa mengikutinya. Di bawah sini kita hapus. Sorry guys. Ini aja komentarnya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah variabel atau objek baru. Namanya final repository. Kita panggil repository-nya repository. Repository sama dengan login repository. Mana sih login? Login repository. Ya Allah, login yang mana ini? Login repository. Login repository. Ini. Nah, ini ya. Terus selanjutnya kita bikin di sini di bawah on asin. Bentar, aku kok bingung gini sih, kan login block. On login event emit. Habis emit mungkin
asin. Ini aja mungkin kali ya. Nah, misalkan di sini emit origin loading seperti ini, terus ini, terus yang kita bikin final result. Sama-sama kita pakai await repository login event request body, terus result titik call. Kita tambahkan di pesan error message cuman image gitu kan. Oh maaf guys, emit login pilot, terus dia error ini kebanyakan nggak sih ininya? Bener kok, error R-nya 3, R-nya 4, error message. Nah, kita bikin lagi aja di sini. Alt shift down, kita ganti D-nya jadi login data. Login data. Terus login success, ininya kita ganti jadi login repository. Bentar, ini nggak ada metode nih, getarnya juga nggak ada. Wait ya teman-teman, jadi ini error sudah berkurang 1. Nah, ini kita hapus ini. Nah, kita save. Nah, mungkin seperti ini ya, on login event image. Oke, event request body. Oke, selanjutnya kita masuk ke pages. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita mau widget. Nah, ini kita ke main Dart. Nah, di sini material app-nya kita hapus atau teman-teman bisa simpan, diganti jadi multi upload provider. Nah, di sini kan yang masuk ke provider ya teman-teman. Jadi gini aja, di bawahin, terus ini provider, shieldnya kita bawahin juga. Shieldnya kita ganti jadi material app.
Nah, oke. Ini si provider bisa kita ganti. Wait ya teman-teman. Oke guys, jadi ini nanti aku benerin di Mindartnya. Mungkin ini ada kesalahan di bagian pokoknya ini ada kesalahan. Nanti kita lanjutin lagi ya guys. Oke guys, bye bye. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.